Saya ngeliat keluar musola, tiba-tiba ada sosok makhluk berbulu, terus yang matanya merah. Sore-sore makhluk berbulu itu jelas banget saya ngeliat, uh, matanya merah, taringnya segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode pertama ini, Kopi Misteri akan bahas soal iga jarang. Bukannya iga bakar atau iga ya, tapi iga jarang. Apa sih iga jarang? Karena katanya orang-orang yang memiliki iga jarang lebih sensitif atau lebih gampang mengalami gangguan-gangguan astral. Benar gak sih? Sebab itu mari kita cari tahu dari sisi spiritual. Apa sih iga jarang itu? Apa sih perbedaan antara iga jarang, indigo atau six sense dan semacamnya? Kita akan kupas tuntas bersama ahlinya Ki Lamda Sumbing, bersama narasumber yang memang dia bilang mengalami gangguan-gangguan sejak kecil hingga saat ini karena iga jarangnya itu. Ditambah lagi narasumber kita ini tinggal di wilayah yang mitosnya tempat angker. Jangan lupa juga follow Instagram kita @Kopi Misteri Official, dan jangan lupa juga bantu channel kita karena ada cerita di balik pahit. Nah, jadi saya tinggal di daerah Pulau Gadung ya, itu di rumah susun. Kebetulan dulu kata warga sekitar itu bekas tempat pembuangan, ya, jadi kayak tempat mobil-mobil itu kecelakaan taruh di situ seperti itu. Nah, terus habis itu kebakaran segala macam. Uh, pada suatu momen nih, saya lagi mau naik nih, mau pulang sebelum maghrib itu dari Ini bahasa begripnya orang-orang Bekasi ya. maghrib sebelum maghrib, saya coba naik tangga dari lantai 1 ke lantai 2 gitu kan. Cuman pas di kelokan seperti itu, nah itu tuh saya tiba-tiba badan tuh merasa kayak berat, habis itu sempat hilang kesadaran gitu, cuma tiba-tiba langsung jatuh itu dagu itu ngebentur anak tangga tuh ujungnya, bentur itu langsung sobek di bawah rumah sakit seperti Itu nggak memang tidak ada orang atau oh nggak ada, mungkin ada yang jorokin kan dari belakang ya orang iseng. nggak tahu juga, pokoknya saya sendiri deh waktu itu, istri saya sendiri gitu kan, di bawah rumah sakit. Nah, setelah kejadian itu tuh mulai ada kayak saya dengar suara-suara aneh tuh ketika mau tidur gitu kan, kayak misalkan ada suara gundu gitu kan Setelah jatuh itu. ya, setelah jatuh, jadi kita ada suara gundu gitu kan, terus ada banyak anak kecil nih yang main di luar suara. Jadi kan posisinya itu rumah itu di nggak rumah susun itu ada koridor depannya gitu kan, nggak langsung ke tangga. Nah, itu tuh mulai kayak bikin saya tuh was-was gitu kan. Cuman kesini-sininya mulai kayak bodo amat lah gitu kan. Mulai cuek lah ya. Cuek. Tapi Mas Dika ngalamin sendiri, pernah lihat sosok itu? Kalau pernah lihat sih, saya ngeliat yang ada tuh pas mau naik tuh di lantai 2 itu ada yang kayak gelinding mas. Bola? Gitu. Bukan, kepala. Lihat sendiri ya, kepala. Ya, kepala gelinding begitu. Anjir, gelinding gue. Sama sih juga. Jadi kepala gelinding gitu kan. Udah saya langsung lari aja udah ke atas. Kebetulan makanya di lantai 3 kan. Itu di panik ya, lari ya. Sprint kencang. Nah, terus habis itu juga pada waktu main itu, terus pulang malam juga kan lagi kondisi sepi juga, saya naik tangga tiba-tiba ada yang teriak Dika gitu di pas bagian nyokap bukan mas, sepi. Jadi itu nyokap yang udah tidur ya? Ya nggak tahu di rumah pokoknya saya tiba-tiba pas di kelokan itu tuh ada kayak Dika seperti itu. Terus saya mau nggak ada orang gitu kan, di
dari atas juga nggak ada orang, cuma saya langsung lari aja udah gitu kan, udah gak mau ambil pusing, langsung udah tidur aja lah, jangan cuci tangan tidur udah itu. Nah pada Lalu bentar. iya. Orang mah ya disuruhnya cuci kaki, cuci muka, tidur. Cuci tangan, makan. Oh iya salah. Salah ya ya. udah. Mulai ngajarin nih. Itu udah kelewat ini nih, udah Panik, panik panik, ya pokoknya udah. Jadi nggak sempat cuci muka, Udah cuci tangan aja. takut, itu kan maksudnya juga ada kayak rame banget seperti itu kan, itu juga makanya sepi itu cuma rame kayak gitu kan, jadi mulai agak peka gitu. Nah ketika mulai SMP nih mas ya, SMP itu jadi waktu SMP sampai SMA itu saya bisa gambar. Jadi saya bisa gambar. Nah entah gambar saya itu tiba-tiba kalau misalkan saya gambar iseng nih kan, itu bentuknya itu selalu jadi kayak misalkan bentuk-bentuk serem gitu, jadi kayak gambar tanpa Mas Dika rencanain atau iya pokoknya tiba-tiba jadi itu gambar. misalkan saya sempat mau gambar contoh Mona Lisa gitu mas ya, nah itu udah jadi gitu Mona Lisa, nah teman pas di bagian muka gitu kan, saya jadi kayak gambar muka berdarah-darah kayak bakar gitu. Nah itu juga kok jadinya begini gitu kan, nggak sadar. Terus habis itu juga Berarti jadi bukan Mona Lisa dong? iya Kok Mona siapa ya? Mona Lisa kali ya. Nah jadi kayak gambar-gambar yang dideskripsikan sama orang-orang serem tuh tiba-tiba langsung saya gambar seperti itu kayak gitu ya. Jadi saya nggak ngeliat, cuman kok ini nih gitu kan, jadi lu nih apa di sini berarti seperti itu. Nah lewat dari situ itu momen pas sekolah ya, cuman nggak terlalu saya pikirin. Cuman kalau misalkan emang ada di kayak tempat-tempat yang serem atau gimana, cuman kalau itu tuh badan berasa kayak nggak enak, habis itu sakit. Mulai Sakit gitu. Mulai tahu atau orang kasih tahu gitu, lu itu juga jarang atau lu punya kelebihan atau lu punya itu udah sejak kapan? Kalau iga jarang itu saya masih belum tahu tuh pas sekolah. Jadi kayak misalkan bodo amat. Nah pas tahu kata orang itu juga kata orang ya, iga jarang itu pas saya mulai kerja nih mas. Jadi dari sekitar tahun 2011 itu saya kerja ikut bapak ya. Nah di daerah Kuningan, jadi untuk pemasangan instalasi alarm seperti itu ya. Nah jadi di gedung belum jadi, gitu kan, saya masang instalasi. Nah di situ mulai kayak aneh nih. Nah itu mulai kayak itu mulai berasa banget nih. Jadi kayak berasa nih gue ada apa nih di gue nih. Nah iya seperti itu. Jadi pada suatu momen ini yang bikin saya lebih jadi peka lagi, itu saya tidur di kerjaan. Nah habis itu saya mimpi itu kayak dibawa turun dari gedung. Iya, dibawa turun dari gedung. Terus habis itu saya ngelewatin kayak pinggiran pantai. Kayak gitu, pinggiran pantai. Terus habis itu ditelusurin ada gunung, saya naik gunung. Nah di situ ada kayak misalkan ada gapura gede itu tulisannya kayak nggak bisa kebaca di sangsa kertas seperti itu. Bukan. Tulisan sangsa kertas seperti itu. Nah saya masuk ke gapura, terus habis itu nggak lama ada kayak lorong. Pas habis dari lorong itu keluar, tiba-tiba saya pakai gelang. Nah setelah pakai gelang itu langsung balik ke lapangan tempat parkir kerjaan. Nah setelah balik, itu masih kondisi tidur atau? Itu masih kondisi tidur. Oh mimpi. Jadi mimpi. Saya nggak tahu mimpi apa gimana, pokoknya saya ngerasa seperti itu. Nah habis itu saya bangun. Mimpi. Nah itu mulai berarti ini yang salah nih dia ini. Orang lagi kerja dia tidur. Istirahat mas, lagi jam istirahat gitu kan. Lagi jam istirahat. Nah itu momennya itu berurutan tuh. Habis itu minggu depannya lagi, ketika saya tidur lagi, saya di mimpi didatengin sama sosok perempuan pakai kebaya warna hijau gitu ya. Jadi dia lari dari tengah hutan gitu,
lari dari tengah hutan gitu kan. Saya tanya nih dalam hati, kenapa Pak gitu kan, cuman dia diem aja, cuman kayak ngerasa kecapean gitu kan. Dia udah masuk aja dulu ke dalam. Jadi itu kayak misalkan di belakang itu ada kayak bubuk gitu kan, Si cewek baju iya saya suruh masuk. Nah saya suruh masuk semua apa yang mau masuk? karena dia ngerasa ketakutan. Oh, gitu, kira- takutnya dikejar-kejar apa gitu. macam-macam. Ya mungkin itu Pak, nanti lah gitu kan. Nah setelah si perempuan masuk, tiba-tiba ada sosok yang ngomong. Oke. Sosok ngomong itu putih. Buat nolongin si perempuan yang Oh tadi. enggak, di depan saya. Oh, Iya, tiba-tiba suka ada nama sosok putih di depan saya, rambutnya panjang, semua putih, semua badannya putih, gitu kan, pakai baju kayak baju perang begitu. Nah, pakai baju perang itu, dia ngomong nih, saya juga nggak dengerin omongannya apa gitu kan, kurang jelas juga. Habis itu dia nyanyi ketawa dia hilang. Habis hilang itu tiba-tiba kayak ada pedang di tangan saya, itu warnanya putih juga. Nah setelah pedangnya hilang, tiba-tiba dari kejauhan itu ada sosok kayak apa ya namanya, kayak dalang gitu deh Mas, kayak dalang gitu. Cuman dia ngomong titip, saya titip. ke Mas Dika. Iya, saya titip. Udah ngomong gitu doang, tiba-tiba saya bangun. Nah, mulai dari bangun itu, saya langsung kayak merasa badan tuh pegel banget, gak enak gitu kan, seperti itu. Nah, kesini-sininya kerja tuh jadi mulai kayak gak enak tuh badan, tiba-tiba gak enak gitu kan. Kalau ke lantai sini gak enak, terus di sini gak enak. Iya, berasa jadi mulai peka. Kayak gitu. Nah, pada suatu Itu ketika setelah mimpi itu. iya setelah mimpi Beberapa saat itu badan mulai gak enak. Nah ke sono-sononya tuh pas besoknya itu mulai badan tuh merasa gak enak. menurut Kilangga nih, apa sih yang dialami oleh Mas Dika ini nih? Apa sih maksud dengan 3 jarang? Apa benar Mas Dika itu salah satu orang yang memiliki 3 jarang? Apa itu 3 jarang? Definisi seperti apa? Boleh Mas, silakan dijelaskan. Monggo. Jadi seperti ini ya, kalau menurut sudut pandang saya mengenai 3 jarang, 3 jarang ini sebuah rasa yang dimiliki sama seseorang. Rasa itu dia rasakan sebenarnya dari sejak dia kecil. Oke. Nah, sudah terbentuk gitu ya? Sudah terbentuk dari kecil. Bukan ada mungkin keturunan dari dia nenek moyang atau Biasanya orang-orang yang mengalami 3 jarang itu keturunan dari bapaknya. oh, oke. Dari bapaknya. Nah, 3 jarang ini biasanya yang dia rasakan dalam kehidupan sehari-harinya serba buruk, serba tidak enak sebenarnya. Jadi badan merasa aneh gitu. Jadi apa yang dilihat sewaktu kecil, apa yang dirasakan sewaktu dia kecil, jadi rasanya itu lebih mengarahkan ke sebuah ketakutan diri. Jadi kayak seperti yang dilihat, ya sosoknya tidak enak semua. Ini kalau menurut sudut pandang saya mengenai 3 jarang. Jadi yang dilihat itu ya bisa sosoknya entah itu seperti kuntilanak, pocong, gundurwo, atau anak-anak kecil yang sedang bermain. Dan biasanya orang-orang yang memiliki 3 jarang seperti ini, dia itu menangkap residual energinya itu dari alam sekitar, dari tempat sekitar ya, dari tempat sekelilingnya. Jadi dia menyaring gitu ya. Jadi misalkan dulunya itu tempatnya seperti apa, nah dia merasakan rasa yang dialami seperti dulunya sebelumnya. Nah ini 3 jarang. Tapi kalau menurut saya, karena banyak juga orang-orang yang konsultasi ke saya mengenai 3 jarang seperti ini, yang mengarahkan ke sebuah tempat yang dulunya itu memang dialami ya seperti itu tempatnya. Oke. Makanya tadi Mas Dika juga sempat cerita kalau dulu dia tinggal di mana, rumah susun ya, dulunya tempat pembuangan bangkai-bangkai barang-barang rongsokan. Di situ tertangkaplah dengan rasa intuisinya Mas Dika, ketemulah
kayak seperti sinyalnya. Gitu. Jadi memang kalau menurut saya Iga Jarang ini memang bisa saya katakan sebuah kelebihan ya. Cuman tergantung kita bagaimana kita mengarahkannya. Kalau kita bisa mengarahkannya ke hal-hal yang positif, maka energi yang ada di sekitar meskipun sifatnya negatif akan terproteksi dengan bawaan energi kita. Tapi perbedaan antara Iga Jarang dengan indigo itu berbeda atau? Sangat berbeda kalau menurut saya. Kalau indigo biasanya sebuah kemampuan atau sebuah keahlian manusia di luar dari manusia normal pada umumnya. Dan ini sifatnya memang kebalikannya. Jadi bertolak belakang. Biasanya kalau orang-orang yang mengalami indigo, mereka itu lebih mengarahkan ke sebuah intuisi, yang mengarahkan ke alam. Misalkan memang ada kejadian-kejadian apa, dia mendapatkan sebuah intuisi atau bahasanya itu sebuah gambaran, dan nanti akan terjadi seperti ini, nanti akan terjadi seperti itu. Dan biasanya orang-orang indigo ini memang orang-orang yang punya daya cerdas yang tinggi. Jadi tidak hanya kita nilai dari sudut pandang spiritual atau mistis aja, melainkan di dunia kehidupan dia sehari-hari dia juga memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Karena kan ini berkaitannya kalau berbicara masalah kalau berbicara masalah daya pikir manusia, dia menggunakan otak kanan ya, dia menggunakan kehidupan sehari-harinya otak kanan. Itu berarti sangat berbeda kalau menurut saya. Tapi bahaya nggak sih? Maksudnya ada nggak sih hal-hal yang harus di blok atau harus dijaga oleh orang-orang yang Iga Jarang? Sebenarnya gampang kalau untuk menjaga hal-hal seperti itu ya, karena memang sebagian besar kalau Iga Jarang itu rasa yang dimiliki itu atau gambaran-gambaran yang dimiliki itu memang serba tidak enak yang dilihat. Sosoknya pun juga tidak enak, terkadang bayangan hitam sekelebatan, bayangan putih sekelebatan, yang ngerasa ya ngeganggu sebenarnya. Cuman semua kembali ke diri Mas Dika sendiri, bagaimana cara menganalisa atau menerkanya ya. Ketika memang Mas Dika dalam suasana seperti itu, seperti melihat sesuatu, sekelebatan atau apa, bahkan yang tadi dikatakan kayak semenjak kejadian itu, mimpi itu, badan sering berat, itu memang sebagian besar orang-orang yang memiliki Iga Jarang itu yang mudah tertempel energinya dengan energi dia. Gitu. Jadi orang Iga Jarang itu sebagai penyaring gitu? Iya, bisa dibilang. Makhluk astral itu suka nempel gitu kok. Betul, karena salah satu bagian anatomi tubuhnya si Mas Dika ini ada lubangnya. Yang disebut Iga Jarang adalah ada lubang untuk keluar masuknya energi. Gitu. Nah, cara untuk memproteksinya ya gampang. Jika memang Mas Dika seorang muslim, ya bisa selalu bersolawat dalam hati, entah itu baca apa, kalaupun sholat juga minta dilindungi agar terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Biasanya memang kalau hal-hal orang-orang yang memiliki rasa Iga Jarang itu sangat mudah dikecohkan dengan makhluk-makhluk seperti itu. Ketika kita tidak bisa membawa diri, kita akan terlena. Kita akan terlena seakan-akan ada bisikan-bisikan apa, yang namanya jin kan itu kan bisa menyerupai segala macam ya. Itu tergantung bagaimana kita untuk menyikapinya. Dan jangan mudah terpaku ya, jangan mudah terpaku dengan rasa-rasa yang dirasakan saat ini kalau menurut saya. Itu cuma itu aja sih sebagai proteksi dirinya. Karena kalau Iga Jarang itu memang tidak bisa ditutup. Tapi kita bisa menjaganya. Kita bisa ngeblok sendiri. Kita bisa menjaganya agar tidak terbawa dengan suasana seperti itu. Saya ada pengalaman nih, adik saya juga kebetulan seorang Iga Jarang. Ada itu mengalami Iga Jarang. Jadi singkat cerita, ini setiap nyokap nih nyuruh lo ke warung malam-malam beli garam, beli apa kayak gitu kan ke warung. Setiap pulang dari warung tuh ada aja yang nempel. Ntar tiba-tiba kakinya pincang, ntar tiba-tiba dia ngeliat ada
cewek muka sebelah gosong. Terus singkat cerita, suatu hari ada sosok hitam gede itu. Jadi rumah saya itu ada sumur di belakang rumah. Nah dari sumur itu ada penunggu, kalau kata orang pintar yang dulu adik saya ke berobat. Jadi penunggu sumur itu suka sama adik saya. Setiap malam itu bokap yang lihat, tiba-tiba bokap pulang kerja tuh cuci motor. Ada yang nyenggol, kata ting. Kaget dong, siapa yang nyenggol? Lihat bayang hitam lewat ke sumur. Nah semenjak itu hal-hal aneh itu mulai datang. Berangkatlah kita ke orang ahli supernatural. Si orang tersebut bilang, kamu mengalami 3 jarang, kamu itu 3 jarang. Jadi sosok yang ada di sumur itu suka sama kamu, dia mau nikahin kamu. Wah di situ loh kita pada kaget tuh, ya begituan. Ada yang masih kecil, 5 tahun nih, mereka ini. Disitulah mulai kita sering konsultasi ke ahlinya. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah nggak ada lagi tuh hal-hal seperti itu. Nah, Mas Dika sendiri ada nggak nih pengalaman yang lebih serem? Kalau pengalaman yang lebih serem ada ya, maksudnya kalau bicara soal sosok hitam itu yang berbulu gitu kan. Nah iya seperti itu lah bentuknya. Nah itu setelah saya mengalami mimpi itu, jadi saya ibaratnya kayak terganggu sama si sosok yang hitam berbulu ini, Mas. Pernah ditongolin pernah. Nah, nggak lama dari saya mimpi itu kita seling 2 minggu lah. 2 minggu itu saya tiba-tiba di kerjaan itu sakit. Jadi ketika sakit itu saya pas sakit selama 2 minggu itu sama sakitnya, saya nggak bisa berdiri, Mas. Jadi sakit ketika saya nggak bisa berdiri, mau ke kamar kecil pun saya harus jongkok gitu kan, keluar atau ini nggak bisa berdiri sama sekali gitu kan. Nah, pas saya tidur tiba-tiba langsung melek itu di depan muka itu langsung ada sosok berbulu gitu kan, sosok berbulu matanya merah. Iya, sosok berbulu matanya merah. Jelas tuh ya. Jelas, Mas. Jelas banget gitu kan. Sosoknya jelas banget gitu kan. Jadi sih bangun. Nah, aduh apa lagi nih? Dalam hati sih begitu kan. Nggak taunya saya punya feeling itu tuh dia yang ada di di kelokan pas lantai rumah susun itu. Lu langsung dapat gambaran nih. Ini makhluk ini yang pernah gue lihat di sini. Nah, ada dia nih. Gitu. Nah kan saya nggak bisa bangun, terus udah minum obat juga nggak sembuh gitu kan. Jadi dipanggilin tuh kayak misalkan orang pintar lah gitu. Guru. Ya, Orang pintar guru. orang pintar. Jadi kayak ahli spiritual gitu ya. Pas datang dia ngomong katanya ada yang nggak senang gitu sama kamu. Iya, Itu yang nggak senang makhluk atau orang? makhluknya. Kayak gitu katanya, ada yang nggak senang sama kamu. Katanya gitu. Oh ya udah. Saya juga nggak sadar itu posisi setengah sadar gitu kan. Tiba-tiba saya mulai nggak enak juga, langsung nggak enak gitu kan. Jadi ibarat kata ini rasanya nggak enak banget ini orang gitu yang ngobatin saya gitu. Jadi saya tahu saya mau dipegang sama ini, cuma tinggal ngomong yang ini. Gitu. Jadi udah sampai 3 kali. Kalau orang bisa nyerah gitu. Bukan nyerah, maksudnya datang gitu kan. Udah jangan nih gitu. Jangan gini. Itu dari si Mas Dikanya atau dari sosok yang gangguin dia? Ya, dari sosok yang mengganggu yang ada di belakangnya Mas Dika. Jadi istilahnya dia ini mau diusir, bawaan dari makhluk itu yang rasa nggak nyaman. Jadi melakukan penolakan dari dirinya Mas Dika sendiri. Iya. Nah, udah berserang seperti itu nih. Jadi pas saya duduk nih sendiri, saya duduk sendiri, gitu kan, rasanya sakit, badan saya usap-usap kaki. Nah, ketika pas usap-usap kaki itu, saya nggak tahu ya, tiba-tiba langsung ada segumpal rambut, Mas, yang keluar dari kaki. Wah serius? Iya.
Itu saya juga heran kok ada Itu lu selalu satu atau emang ada rambut di bawah di kasur? rambut segumpal. Selalu satu kaki, Iya, bukan bulu kaki. Kayak Oh, langsung telapak. gini telapak kaki tiba-tiba langsung saya iseng aja gitu kan sambil ngerasain sakit. Tiba-tiba langsung ada kayak segumpal rambut. Nah, saya nggak tahu itu. Nah, kalau masalah ini apakah ada guna-guna atau memang dari makhluk yang nggak senang sama dia? Kalau dari makhluk itu kalau menurut saya bukan ya, melainkan itu sifat dari guna-guna. Oh, berarti ada sempat Mas Dika itu ngalami guna-guna dari apa mungkin karena Iga jarang jadi lebih gampang dia terkena sihir atau Kalau dibilang dia jarang lebih gampang terkena sihir, terus ataupun guna-guna, ya bisa saya katakan ya bisa. Karena di situ dia memiliki lubang dalam dirinya, tempat untuk memudahkan energi keluar dan masuk. oh lebih mudah gitu. Lebih mudah. Tapi dari penglihatan Kilangga nih saat ini Mas Dika gimana nih? Apa ada yang ngikutin atau sosok yang dulu pernah ganggu dia udah masih ada sampai sekarang? Kalau saya lihat kalau saya rasakan ya dari energinya Mas Dika, memang ada energi lain di luar dari Mas Dika ya, di luar dari dirinya Mas Dika. Nah, namun saya juga tidak bisa menyebutkan kalau energi lain itu berasal dari makhluk yang itu. Bisa jadi yang lain. Bisa jadi yang lain, karena ciri-ciri orang yang memiliki gajaran itu mudah terkena atau mengikutnya energi dari luar. Bisa jadi apa yang saya rasakan saat ini dari energi makhluk yang ada di sekitar sini yang menempel di badannya Mas Dika. Kayak kemana-mana numpang cuy. Lu lewat aja. Orang gua nggak seneng jadi ya tuh. Nah, itu juga tuh Mas ya yang jadi kendala saya nih. Jadi dari situ tuh ketika saya kerja itu selalu ada kayak gangguan-gangguan dari yang makhluk berbulu ini. Berbulu ini dalam arti kata apa? Yang Genderuwo atau? genderuwo ya, sosok genderuwo ya. Jadi Selama ini masih suka ngikut. saya maksudnya masih ngerasa lah ya Mas ya. Masih ngerasa oh dia ada nih, pokoknya di suatu tempat yang saya singgahin, oh dia ada. Bukan maksudnya walaupun bukan yang di tempat saya alami, cuman di sini kayaknya oh dia lagi. Oh dia masih ngikutin nih. Jadi kayak saya tuh pekanya tuh ke makhluk yang itu. Ini yang salah atau yang kurang dari diri Mas Dika adalah ketika Mas Dika selalu mensugeskan diri Mas Dika itu rasa dari makhluk yang itu, maka akan semakin kuat munculnya. Jadi dari sugesti ya. Dari sumbernya Mas Dika sendiri menyatakan kalau itu sumbernya dari makhluk itu. Jadi seolah-olah Mas Dika memanggil atau memegang makhluk itu, padahal kan belum tentu benar. Bener kan, makanya jangan suka begitu. Kita juga marah difitnah. Iya. Lu fitnah aja. Ya di tempat kerja kan maksudnya saya sempat udah pindah kerja juga tuh dari lokasi yang Kuningan itu, terus pindah juga ke daerah Bantar Gebang. Nah pada di momen saya lagi di gudang sendiri gitu kan, gitu kan lagi nge-packing gitu, tiba-tiba saya ngerasa ada yang ini nih apa lewat terus gitu. Cuman dalam hati saya baca-baca terus ngomong, saya di sini cuma mau nyari rezeki nggak. Kalau sempat nyebut ya. Iya, saya sempat nyebut terus saya di sini mau nyari rezeki gitu kan. Dan ganggu. Cuman kok pas saya mencoba begitu tiba-tiba langsung saya merasa berat gitu badan. Berat. Saya ngerasa enak gitu kan, tiba-tiba oh ya udah saya bangun keluar, saya mau sholat, saya sholat itu posisinya saya sholat asar. Oh, kalau udah merasa ini ada yang aneh, Iya, gua harus sholat, iya. gua harus pertolongan sama siapa? Nah, Gua ketemu Tuhan. gitu. Pas saya selesai sholat asar, saya duduk. Nah, tiba-tiba pas ketika saya duduk, itu tiba-tiba saya langsung nangis Mas. Nah, kenapa? Nggak tahu, pokoknya nangis gitu kan. Terus gua sama cewek kan? Oh enggak. Jadi Gua sedih gitu. tiba-tiba langsung nangis gitu kan, kejar. Cuman di hati saya kok nangis? Kalau lu sempat nolak, Iya, kok tiba-tiba nangis gitu kan. Nah, saya juga
nggak mau nangis, cuma kok saya nangis gitu ya. Nah pas saya ngeliat keluar musola, tiba-tiba ada sosok makhluk berbulu, terus yang matanya merah itu sore-sore, makhluk berbulu itu jelas banget saya ngeliat, matanya merah, taringnya segini. Itu sore-sore. Iya, itu sore-sore. Kita kesiangan atau? Saya nggak tahu deh mas. Maksudnya itu pengalaman yang benar-benar yang paling saya ingat real itu ya, gitu kan. Jadi tuh Lu tongolin deh. iya di depan musola itu ditungguin. Dia masuk ke musola atau di luar. lu nggak berani dia Di luar. Nah, jadi kayak saya ditungguin gitu, jadi ngeri juga, gitu kan. Nangis itu pasti nangis tuh udah mulai reda sampai saya ingin pulang, padahal merasa berat banget itu. Nah, pas dari pulang itu dari Bantar Gebang Pulau Gadung itu kondisinya kan sore itu mas, cuma kok kayak di pohon tuh ada bayangan makhluk apa gitu kan, jadi ngerasa ngelihat yang aneh-aneh gitu di jalan gitu. gara-gara kejadian itu. Seperti itu. Nah, itu diobatin juga itu kan, alhamdulillah ya mulai sadar lagi. Cuman pas besokannya ya ngerasa lagi gitu, padahal nggak enak gitu kan. Jadi kayak dibikin Nggak nyaman lah gitu. Pokoknya setiap Mas Dika kerja di mana bikin nggak nyaman. Mas Dika kemana bikin nggak nyaman. Jadi saya kayak ngerasa diganggu gitu. Sebenarnya ada metode penguncian untuk orang-orang Iga Jarang. Cuman semua itu ya kembali lagi ke diri orangnya yang dikunci. Bagaimana dia bisa menjaga pola pikirnya, rasanya, bayangan-bayangan yang dia lihat. Terutama di situ, ketika dia tidak bisa menjaga itu, maka kunci yang sudah terbuat itu akan terbuka sendirinya. lagi. Maka dari itu saya katakan kalau Iga Jarang itu memang tidak bisa ditutup. Makanya Mas Dika juga sudah minta tolong ya ke beberapa orang pintar, sehat, sembuh beberapa saat, begitu lagi. Tapi fase-fase sejak umur berapa gitu orang yang mengalami Iga Jarang itu mulai merasa terganggu, dari umur berapa sampai umur berapa? Biasanya sepengalaman saya dan sepengetahuan saya dimulai dari umur 3-4 tahun. Sudah aktif-aktifnya ya, jadi dia merasa kayak seperti punya teman. Dia juga merasa kalau malam sering ketakutan. Diawali dari usia itu sampai dia tumbuh dewasa, sampai dia tahu gitu ini ada yang aneh. Sampai saat ini kan Mas Dika merasa ganggu. Terus bakal terakhir ini pernah nggak kejadian apa nih ya yang paling terakhir masih kealami? Paling terakhir itu saya itu tetap didatangi sama sosok itu lagi gitu. Jadi berbulu gitu kan, mata merah, cuman bentuknya beda-beda nih. Saya tahu mereka ada yang nggak pakai baju bulu semua, terus ada yang kayak pakai baju perang gitu kan, cuman berbulu juga, bentuknya kayak monyet gede kayak gitu mas. Planet X gitu. Iya betul kayak gitu, perang. Jadi setelah ketemu itu sakit gitu aja. Jadi setiap Mas Dika ngelihat sosok itu sakit, Tapi capek juga. BPJS bayar dong. BPJS ketenaga kerjaan. Iya lah, ketemu sakit lah. Nggak capek kan? Ya, memang sebagian besar orang-orang yang mengalami Iga Jarang seperti itu ya memang yang dirasa ya serba nggak enak. Iya benar Ya. Cuman itu semua bisa dirubah, kembali lagi ke dirinya kok. Bagi ya, manusia kalau mau berubah berarti kan harus yang dilakukan, harus ada yang dia upayakan. Ini ya kalau dari saya pribadi, bagi teman-teman atau saudara-saudara yang melihat tayangan ini yang mungkin merasa dirinya itu sama seperti pengalaman yang barusan disampaikan, ya pesan saya ya sederhana. Yang penting selalu ingat sama Sang Pencipta, terutama itu
Lalu yang kedua, ibadahnya juga diperkuat bagi yang beragama Muslim. Lalu yang ketiga itu dijaga pola pikirnya. Karena makhluk-makhluk seperti itu dia mempengaruhi pikiran dulu. Dia mempengaruhi pikiran manusia dulu, baru mau beralih ke perasaannya. Semua inderanya itu nanti semuanya akan semakin aktif. Yang terpenting yaitu dijaga ininya aja, dijaga apa yang menjadi rasa ketakutan itu perlahan-lahan diganti dengan rasa keberanian. Jadi belajar mengubah itu dulu. Karena yang bisa mengubah, yang bisa menutup itu ya cuma diri dia sendiri. Oke. Karena pada prinsipnya memang kalau menurut pengalaman saya, jalan itu memang tidak bisa ditutup, tapi bisa dicegah atau bisa diprotek melalui energi diri dia sendiri. Yang penting jangan terpengaruh dengan sugesti dalam dirinya. Semakin terpengaruh maka akan semakin terbawa suasana. Itu aja pesan saya. Oke teman-teman, sekedar informasi, Kilangga Sumbing sendiri ini tuh salah satu ketua wilayah Tata Mataram Jabodetabek. Teman-teman ada yang ingin bergabung di Tata Mataram, bisa dicek di www.tatamataram.com atau ke Instagram Tata Mataram Wilayah Langga Sumbing. Nah, Mas Dika tuh jika berminat bisa ikut ke Tata Mataram. Mungkin ingin lebih mendalami apa yang terjadi, ingin memvalidasi apa nih yang selama ini jadi keluh kesah dari Mas Dika. Nah, untuk Tata Mataram sendiri itu sebenarnya apa sih, Kilangga? Jadi Tata Mataram itu lembaga pendidikan ilmu spiritual dan olahraga pernapasan. Oke. Jadi saya rasa ya mungkin cocok untuk orang-orang seperti Mas Dika ini yang sering mengalami ketakutan, kekhawatiran tentang rasa-rasa yang dirasakan selama ini, ya mungkin sedikit banyaknya bisa diarahkan oleh pembimbing-pembimbing di Tata Mataram. Oke. Agar tidak terjerumus dengan hal-hal yang seperti itu. Untuk kepelatihan sendiri itu ada di mana? Kalau untuk kepelatihan sendiri nanti kita bisa berikan nomor telepon kontak pelatihnya saja. Oke. Gimana Mas Dika? Sudah ada lega nggak hari ini? Alhamdulillah sih. Mungkin nanti di konsultasi langsung kali ya saya. Mungkin saya juga nggak paham kayak begitu-gituan. Mungkin bisa diajarkan atau diarahi buat ngebloknya atau apa kayak gitu. Karena jujur itu ngeganggu banget sih Mas. Asli parah. Tidak gitu. Gimana guys? Tadi kita udah dengerin sendiri kesaksian dari narasumber kita. Jadi poinnya adalah 3 jarak dan itu sudah berbeda. Buat kalian yang ingin berkonsultasi lebih dalam bersama Kilangga Sumbing, kalian bisa DM Instagram dia @kilangga sumbing. Akhir cerita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.